Yang hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim model paling masih aktif. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat. Nah, bapaknya tugas di bagian narkoba, anaknya mencicipi. Nah, ini lho Pak Rudiana, akhirnya terbuka semua karena ulah sampean. Jadi terbuka bahwasanya penyebab anak sampean kecelakaan itu ndem plus narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan mereaksi sebuah kasus Vina Cirebon yang blunder hingga kini belum tuntas ya guys. Kali ini temanya adalah dua hakim bayaran Ibtu Rudiana telah ditemukan oleh Pak Susilo Haji, yang intinya agar dua hakim ini dipecat ya guys, karena dia masih aktif dan dia sudah memenjarakan 7-6 terpidana yang tidak salah, tapi dia karena bayaran Ibtu Rudiana maka dia harus memutuskan untuk memenjarakan 7 narapidana. Oke guys, kita ikuti video berikut ini. Yang hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim model paling masih aktif. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Yang punya ide siapa? Lapas. Yang bikin siapa? Nggak ada kosannya. Lapas yang buat ada tangan. Ini untuk keterangan yang saya mengakui. Karena masalahnya bikin durasi itu ya, bikin durasi itu syaratnya kalian mesti ngaku. Nah, itu masalahnya. Gimana? Awalnya kan ada permintaan dari lapas kan ruangan di garasi kan, sertifikat buat ngajuin garasi. Setelah itu kan proses perjalanan itu kan nanti sidang di Mas. Ya, sidang Mas. Boleh. Sidang dulu. Yang menghasilkan putusan ini, nama terdakwanya adalah Rivaldi Aditya Wardana dan Eko alias Ucil bin Asep Kusnadi. Saya ulang, terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Sementara di situ nama aliasnya beda. Di persidangan yang lain, di putusan yang lain aliasnya beda. Di situ aliasnya adalah Andika. Kita mau mengatakan apa ini? Apakah pengadilan tidak cermat sehingga menulis nama alias yang berbeda antara satu putusan dan putusan yang lain? Sementara terdakwa kedua, dia ada persoalan ya terkait nama ini. Nama yang tercantum di putusan ini adalah Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. Sekarang saya mau tanya Pak, mari kita cek sama-sama nama majelis yang ada di putusan yang itu tuh, yang Bapak pegang sekarang. Kalau bukan di sini hanya panitia aja tanda tangan. Sutrisno Haji Balda. Siapa paniteranya? Panitia pengadilan negeri pakainya Haji Sutrisno. Kalau nama paniteranya beda Pak. Di sini paniteranya Haji Dede Sobari. Ya, panitia tadi beda, ini Haji Sutrisno. Ya. Panitia. Supaya absah, Bapak bisa baca nggak nama nomor putusan itu? Nomor putusan berapa? Ini nomor putusan nomor 4. Nih, maaf. Nomor 4. Nah, ini nanti juga ada satu yang menurut saya buat saya sendiri penasaran. Salah satu cara otoritas Mahkamah Agung menunjukkan profesionalitas mereka dan integritas mereka adalah transparansi. Hakimnya apa? Nama hakim ketuanya di sini Suharno. Sama-sama Pak. Nama ketua siapa di situ? Suharno. Sementara di sini Imam Suudi. Hakim anggota 1 siapa? Lis Susilowati. Di sini Herman Helen Tapia. Anggota 2? Ria Elvina. Amin Sembiring. Pak, menurut Pak Soleh, walaupun beda ruang sidang, walaupun beda majelis, tapi berkasnya sama atau beda? Harusnya sama. Karena kan satu objek Pak. Baik. Nah itu rekan-rekan Sobat DN ya, rekan-rekan Sobat DN. Ini ada 3 ruang sidang. Tadi Pak Soleh selaku praktisi hukum mengatakan walaupun 3 ruang sidang, 3 majelis hakim, tapi karena peristiwanya tunggal, maka berkasnya juga seharusnya sama. Harusnya sama. Berarti berkas di ruang sidang ini nih
dengan berkas di ruang sidang itu tuh Beda. seharusnya sama dong. Harusnya sama. Seharusnya sama. Dan artinya nama-nama yang tercantum juga semestinya sama. Nama saya Hadi Saputra. Dengan ini saya memuasakan dengan DPR Pradi untuk melaporkan AF dan Dede karena memberi keterangan palsu. Dengan ini saya menyatakan kepada kuasa DPR Pradi untuk melaporkan AF dan Dede karena membuat keterangan palsu waktu di persidangan. Saya Rivaldi Aditya. Dengan ini saya menyampaikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk melaporkan Dede dan Aib karena telah memberi keterangan. Memang kalau kita perhatikan ya guys, selama ini kasus Vina ini memang berbelit-belit, bahkan sangat sulit sekali, bahkan Kapolda saja bingung mau diapakan Ibtu Rudiana ini karena sulit untuk ditangkap, bahkan blunder, bahkan bisa mengelak. Sebenarnya ada apa dengan Ibtu Rudiana ini ya guys? Kok kuat banget ya guys? Sebenarnya kasusnya hanya di Ibtu Rudiana. Kalau dia mengaku dengan jujur, maka kasus Vina Cirebon ini akan selesai ya guys. Oke, yuk kita ikuti terus pokoknya videonya. Sesuai dengan perkiraan saya, kecelakaan itu karena demplos narkoboy. Taksi AR, teman akrab Eki, ternyata sebelumnya membeli obat-obatan terlarang. Nah, bapaknya tugas di bagian narkoba, anaknya mencicipi. Nah, ini lho Pak Rudiana, akhirnya terbuka semua karena ulah sampeyan. Jadi terbuka bahwasanya penyebab anak sampean kecelakaan itu demplos narkoboy. Makanya Bapak jangan diumpet-umpetin, jangan sampai mengorbankan orang lain. Akhirnya karena juga ulah anak sampean sendiri. Sesuai dengan perkiraan saya, kecelakaan itu karena. Oke guys, dari video tadi kita berharap bahwa kasus Vina ini tidak berbelit-belit dan agar segera tuntas ya guys. Masa udah 8 tahun ya guys, hingga kini belum juga selesai, bahkan kasusnya sampai blunder aja. Dan kita doakan semoga sidang PK Sudirman pada 4 September besok ya, 2 hari lagi ya guys. Mudah-mudahan clear ya guys, dan dimenangkan oleh 7 terpidana atau 8 terpidana agar dibebaskan dari penjara. Dan tetap semangat, salam sukses, salam NKRI, dan tetap semangat selalu.